A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpunkan kita di rumahnya yang mulia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kisah yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Silakan ibu-ibu, kita melanjutkan kajian kita tentang bait-bait ayat yang terdapat dalam surat Al-Qasas. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-19. Insyaallah malam hari ini kita lanjut kepada ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinah yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najjini minal qaumidh dhalimin. Begitu orang yang ditolong oleh Nabi Musa ketika terjadi kasus perkelahian, maka orang yang ditolong itu kemudian membuka rahasia tentang siapa yang membunuh tentara daripada Fir'aun, yaitu orang Kipti pada hari sebelumnya. Maka kemudian dia mengatakan, ya Musa, wahai Musa, aturidu an taqtulani kama qataltu nafsan bil ams? Apakah engkau hendak membunuhku sebagaimana engkau telah membunuh laki-laki atau orang yang kemarin itu? Maka kemudian orang-orang yang hadir di pagi hari itu semuanya menjadi tahu bahwasanya yang membunuh tentara kerajaan Mesir, tentara daripada Fir'aun itu adalah Nabi Musa. Maka kemudian yang dilakukan oleh para petinggi kerajaan Mesir di waktu itu adalah melakukan meeting. Istilah kerennya itu meeting, banyak bahasa kitanya rapat gitu. Jadi bermusyawarahlah, kemudian bermusyawarah para petinggi kerajaan itu semuanya. Wajah arojulum mil Madinah, maka kemudian datanglah seorang laki-laki dari kota Yas'a dalam keadaan berlari dengan kencang. Kemudian dia mengatakan, qala ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka. Sesungguhnya para pembesar, para pemimpin daripada kerajaan Mesir, para punggawa daripada kerajaan Mesir atau pembantu-pembantu daripada Firaun itu, semuanya sudah melakukan rapat. Keputusannya adalah
liyaqtuluka. Keputusannya adalah bunuh di tempat. Jadi keputusan daripada petinggi-petinggi kerajaan di waktu itu adalah bunuh di tempat. Maka kata orang ini, laki-laki ini, kata dia, fakhruj, maka keluarlah engkau dari kota ini. Inni laka minan nasihin. Aku, kata laki-laki ini, tidak ada yang aku inginkan kecuali hanyalah ingin berbuat baik untuk dirimu. Laki-laki ini tidak disebutkan namanya, siapa dia gitu. Dan kadang-kadang ini menjadi bahan-bahan penelitian daripada para ahli mufasir gitu. Siapa laki-laki ini? Tetapi yang jelas dia adalah satu di antara ring satu. Nah, maksudnya ring utama daripada petinggi kerajaan Mesir atau Fir'aun. Jadi yang namanya kayak di negara kita, ring satunya presiden itu kan para menteri atau para orang-orang yang ada di sekeliling dia gitu. Maka di antara ring satu itu ada juga yang sebenarnya membocorkan informasi, dan itu sudah jamak dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Itu sudah sering terjadi. Maka pada kejadian ini, orang ini adalah orang yang dia mengikuti daripada agamanya Nabi Musa, yaitu agama Islam. Maka kemudian dia running nih. Begitu dia mendapatkan informasi, karena dia berada di ring satu itu, lari dengan sangat kencang, kemudian menemui Nabi Musa. Wahai Musa, sesungguhnya para pemimpin itu sudah memutuskan untuk membunuh engkau. Maka larilah engkau sekarang juga. Fakharaja, maka kemudian keluarlah Nabi Musa. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Kita bertemu lagi dengan kalimat yataraqqab. Maka kemudian Nabi Musa itu keluar dengan penuh ketakutan dan waspada, melihat ke kanan, ke kiri gitu. Takut kalau misalnya ada tentara yang mengejar dia. Maka kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan takut seperti itu, yang pertama sekali diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah aku daripada orang-orang yang zalim tersebut. Hafal doanya, Bu? Ada yang langsung hafal, Bu? Angkat tangan. Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Angkat tangan, Bu, tanpa lihat Quran. Kalau ada, kita langsung bagikan hadiah yang pertama. Begitu beliau kemudian selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian beliau menuju ke satu negeri yang menjadi kota yang dibangun oleh nenek moyang beliau, yaitu Madian. Jadi Madian ini adalah nama kota yang dibangun oleh salah seorang daripada anak Nabi Ibrahim. Jadi Madian itu adalah nama kota yang dibangun oleh salah seorang anak daripada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa keturunan daripada Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ishaq. Kalau Nabi Muhammad dari garis Nabi Ismail. Maka kemudian beliau menuju ke arah sana. Dalam keadaan seperti apa? Dan beliau berdoa lagi. Doanya, walamma tawajjahu tilqa Madian. Maka ketika dia menghadapkan wajah arah tujuannya itu ke arah Madian, dia berdoa lagi.
asa rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ini kalau dalam perjalanan bacalah doa ini. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Beliau karena berangkat terburu-buru itu, beliau itu diceritakan dalam kitab tafsir itu, tidak ada satupun yang bisa dibawa. Walaisa ma'zadun, tidak ada bahan perbekalan makanan yang bisa dia bawa. Wala rafiqa, dan tidak ada teman dalam perjalanan. Wala dabbah yarkabuha, dan tidak ada binatang tunggangan yang bisa dia naiki. Tidak ada kendaraan. Wala dinar wala dirham, tidak ada uang, tidak ada dinar, tidak ada dirham. Walaisa, dan tidak ada apa-apa kecuali hanya badan, sebatang badan dan baju yang melekat di badan beliau. Hanya itu yang beliau bawa. Karena apa? Karena kondisinya itu beliau dalam keadaan diburu. Maka yang membuat beliau tetap bertahan hidup itu, beliau hanya memakan daun-daunan yang berwarna hijau. Hanya itu yang membantu perjalanan sampai ke negeri Madian. Berapa lama ke sana, Pak? Berapa lama sampai ke negeri Madian itu? Selama 8 hari 8 malam. 8 hari 8 malam yang dimakan hanya daun-daunan hijau. Karena kondisinya yang memaksa beliau lari meninggalkan kota Mesir. Maka kemudian walamma waradama Amadian, setelah 8 hari 8 malam menempuh perjalanan gurun yang ditempuh gitu. Walamma waradama Amadian, maka kemudian sampailah beliau di sumur air Madian. Begitu sampai di sana, wajada alaihi ummatan, di sana beliau melihat sekelompok orang yaskun, yang sedang memberikan minum daripada binatang-binatang ternaknya. Karena beliau juga butuh dengan air minum tersebut. Maka kemudian di samping yang lain, ketika sampai di negeri Madian, di sumur Madian itu, wa wajada alaihi min dunihim ra'atainin tazudan, di tempat yang lain, di arah yang lain, beliau juga melihat 2 orang anak gadis, 2 orang anak gadis yang sedang sama-sama menunggu kesempatan untuk memberikan minum binatang ternaknya. Tetapi dia menarik-narik binatang ternaknya itu supaya jangan bergabung dengan orang banyak laki-laki yang sedang memberikan minum binatang ternaknya. Ketika dia menarik-narik binatang ternaknya itu, maka Nabi Musa berkata kepada mereka, ma khotabukuma, ada apa gerangan? Kenapa kok ditahan gitu, ditarik-tarik binatangnya sehingga kemudian tidak bisa diberi minum? Qalata la nasqi hatta yusdirar ri'a. Mereka berdua mengatakan bahwasanya kami tidak bisa memberikan minum kepada binatang ternak ini, tetapi kami menunggu dulu sampai orang-orang yang memberikan minum daripada binatang ternak mereka ini selesai. Fasaqalahuma, maka kemudian dibantu oleh Nabi Musa, diambil binatang ternaknya itu, kemudian dibawa ke sumur tersebut dan diberi minum. Summa, kemudian beliau pergi ke tempat yang teduh begitu saja tanpa mengucapkan apa-apa. Sudah diberi minum binatang ternaknya, kemudian dikasihkan
kemudian beliau pergi ke tempat yang teduh tanpa mengatakan apa-apa. Begini hebatnya beliau. Beliau tidak menanyakan nomor HP-nya, karena yang dibantu ini adalah 2 orang anak gadis. Beliau tidak menanyakan di mana alamat rumahnya, di mana rumah dek, nggak ada ditanyakan seperti itu. Jadi dibantu, selesai dibantu, kemudian beliau pergi ke tempat yang teduh. Setelah itu duduk di sana sampai kemudian perut ini Pak, kalau dibawa duduk melipat dia Pak, melipat dia bertemu dengan dada. Kenapa itu Pak? Saking laparnya, saking laparnya beliau. Setelah kemudian beliau membantu 2 orang ini, beliau berdoa lagi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguh aku atas apa saja yang engkau turunkan, engkau berikan kepadaku, aku amat butuh ya Allah. Aku ini fakir ya Allah. Apa saja yang engkau berikan, nikmat yang akan engkau turunkan kepadaku, kata beliau, aku sangat fakir ya Allah, aku sangat butuh ya Allah. Ini adalah doa yang amat pilu. Dalam keadaan lapar, menempuh perjalanan yang jauh, tidak ada apa-apa, dan itu pun masih sempat membantu 2 orang anak gadis. Maka beliau tetap mengadukan persoalan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Begitu selesai berdoa, maka kemudian dalam keadaan duduk seperti itu, 2 orang anak gadis ini tentu mereka pulang. Begitu sampai di rumah, di dalam kitab tafsir diceritakan bahwasanya orang tua dari 2 orang anak gadis ini, sebahagian mengatakan itu adalah Nabi Syuaib, sebahagian lain mengatakan bukan Nabi Syuaib. Jadi kalau misalnya kita katakan saja, misalnya kita ambil pendapat bahwasanya orang tua itu adalah Nabi Syuaib malam ini untuk memudahkan kita menyampaikannya. Maka kemudian ketika dua orang anak gadis ini sampai di rumah, maka ayahnya Nabi Syuaib ini kemudian berkata kepada mereka, karena cepat pulang sampai di rumah sebelum waktunya, ma'ajalukuma, kenapa kalian cepat sampai di rumah? Maka diceritakan oleh 2 orang anak gadis ini, ayah, ya abadi, wajadna, tadi kami bertemu dengan rojulan, 1 orang laki-laki, solihan rahimana. Ayah, tadi kami bertemu dengan 1 orang laki-laki yang dia itu membantu kami memberi minum binatang-binatang ternak kami, orang yang soleh yang menyayangi kami. Rojulan rahiman, solihan rahiman. Maka mendengar perkataan daripada anaknya ini, kata ayahnya, kalau begitu panggillah dia supaya dia diundang datang ke rumah kita. Maka Allah katakan, faja'athu ihdahuma, Allah katakan, maka datanglah salah seorang di antara 2 anak gadis ini, tamshi ala istihya, datang berjalan dengan malu-malu. Kalau malu-malu itu gimana kira-kira Bu? Datang berjalan dengan malu-malu, tamshi ala istihya. Maka kemudian dia mengatakan kepada Nabi Musa, qalat, sesungguhnya ayahku mengundang
untuk datang ke rumah kami sebagai balasan atas kebaikan engkau telah memberi minum daripada ternak kami. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Falamma, maka kemudian ja'ahu, maka kemudian Nabi Musa datang ke rumah orang tua daripada anak gadis ini. Ja'ahu wa qassa alaihil qasasa, maka kemudian setelah sampai di rumah berbicara dengan orang tua daripada anak gadis ini, wa qassa, dan dia mengisahkan, menceritakan tentang siapa dirinya, kemudian kenapa sampai ke negeri Madian. Wa qassa alaihil qasas. Qasasa itu maksudnya menceritakan setapak demi setapak, seperti yang sudah kita sampaikan beberapa bulan yang lalu, bahwasanya beliau adalah keturunan daripada Bani Israel, orang Yahudi, bahwasanya beliau kemudian tinggal di kerajaan Pangeran Mesir, sampai kemudian ada kejadian yang pembunuhan tidak sengaja, sehingga kemudian para tentara memburu beliau, maka kemudian beliau melarikan diri sampai ke negeri Madian. Diceritakan setapak demi setapak. Maka kata Nabi Syuaib, sungguh engkau telah selamat daripada orang-orang yang zalim tersebut. Najauta minal qaumil zalimin, engkau sudah selamat daripada orang yang zalim tersebut. Ada riwayat yang menarik. Pertama dari Umar bin Khattab. Ketika anak gadis ini melihat Nabi Musa dalam keadaan kelelahan itu, lapar gitu kan, capek gitu kan, itu kemudian menggeser daripada batu yang menutup daripada sumber air tersebut. Yang batu itu hanya bisa digeser oleh 10 orang laki-laki. Maka Nabi Musa menggesernya hanya sendirian, sanggup digeser sendiri. Ini menjadi takjub anak gadis ini. Kemudian ketika anak gadis ini datang menemui Nabi Musa dan ayahnya mengundang beliau untuk datang ke rumahnya, maka kemudian anak gadis ini berjalan di depan beliau, tidak mau berjalan beriringan, Pak. Berjalan di depan beliau. Maka ketika angin bertiup, tentu kain yang menutup daripada pakaian anak gadis ini akan tertiup angin. Maka kata Nabi Musa, beliau yang di depan dan anak gadis ini yang di belakang. Luar biasa adabnya. Ada kisah yang menarik tentang, mungkin dalam tanda petik ini sebuah anak gadis dengan laki-laki. Kemudian yang laki-laki ini mengatakan supaya dia yang di depan dan yang perempuan yang di belakang. Terus kalau misalnya ketemu jalan yang bersimpang bagaimana gitu? Ambil batu, disuruh anak gadis ini mengambil batu, kemudian lemparkan kemana arah jalan yang hendak ditempuh. Jadi kalau simpangnya ke kanan, lemparkan ke kanan. Kalau simpangnya ke kiri, lemparkan batunya ke kiri. Maka ke sanalah arah berbeloknya. Sehingga kemudian berkata salah seorang di antara anak gadis ini, setelah Nabi Musa sampai di rumah sana bercerita gitu dengan ayahnya, kata anak gadis ini kepada ayahnya, apa katanya? Qalat ihdahuma, berkata salah seorang di antara mereka, ya abatis takjir, wahai ayahku, angkatlah dia, hire-lah dia, ambillah dia sebagai orang yang bekerja untuk ayah. Karena sesungguhnya
inna khaira man istajarta qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang baik untuk bekerja untuk ayah itu adalah orang yang kuat dan kemudian juga terpercaya. Qawiyul amin, yang kuat dan terpercaya. Dari mana anak gadis ini menyampaikan dua kalimat ini? Dan kemudian kenapa dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku sayang, ya abati, wahai ayahku sayang. Kalau kepada anak, wahai anakku sayang, ya bunayya. Kalau kepada ayah, ya abati, wahai ayahku sayang. Angkatlah dia sebagai pegawai yang bekerja untuk kita, untuk ayah. Maka dari mana ayahnya ini atau anak ini tahu bahwasanya dia adalah orang yang sangat kuat dan terpercaya? Karena melihat batu yang sedemikian besar itu diangkat oleh 10 orang, dia bisa sendiri. Yang kedua, anak gadis ini berjalan di depan, justru disuruh ke belakang, tidak diganggu, tidak diapa-apain. Tentu saja yang namanya seorang ayah, perasaannya agak sensitif, terasa sama dia. Bahasa kerennya ini, bahasa anak sekarang itu love of the first sight, cinta pada pandangan pertama. Kira-kira begitu, Pak. Jadi jatuh cinta pada pandangan pertama itu sensitifnya seorang ayah. Jadi kalau anak kita, Bu, anak kita, Pak, ya, kalau udah cukup umur misalnya gitu kan, kemudian mulai membicarakan tentang masalah ini, masalah perjodohan ini, maka kalau misalnya dia ada pilihan misalnya terhadap laki-laki yang baik, kita jangan langsung menidakkan atau kebakaran jenggot gitu. Coba didengar dulu gitu. Dengar dulu. Karena dia juga punya pilihan untuk masa depan dia. Maka ketika Nabi Syuaib melihat ini, maka ini dia melihat sebagai bahwasanya ada rasa suka, ada ketertarikan daripada anak gadisnya ini terhadap Nabi Musa alaihissalam. Maka kata ayahnya, setelah anak gadisnya mengatakan, ambillah dia karena dia adalah orang yang sangat kuat dan terpercaya. Berkatalah kemudian Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, kata beliau, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Aku ingin, kata Nabi Syuaib kepada Nabi Musa, menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku. Silahkan engkau pilih, anak pertama atau anak kedua, karena ada 2 orang tadi. Para ahli tafsir itu kemudian sebahagian besar menyatakan pendapat bahwasanya yang dinikahi oleh Nabi Musa itu adalah anak yang pertama yang bernama Safura. Anak yang kedua bernama Layya. Anak yang pertama bernama Safura, anak yang kedua bernama Layya. Maka kemudian aku ingin, kata ayahnya Nabi Syuaib, menikahkan engkau dengan salah seorang anak gadisku. Silahkan dipilih, apakah anak yang pertama atau anak yang kedua. Maka Nabi Musa sebagian besar tafsir mengatakan memilih anak yang pertama. Ala tujurani samaniyah hijaj, dengan syarat engkau mesti bekerja padaku selama 8 kali apa, Bu? 8 tahun atau haji. Samaniyah hijaj, 8 kali haji. Nah, jadi syariat haji ini memang semenjak dari zaman Nabi Ibrahim
Ternyata itu juga mengingat setiap tahun bahwasanya 1 tahun itu 1 kali haji. Udah ada di zaman Nabi Musa ini. Tamaniyah hijat. Kalau misalnya engkau ingin mencukupkan sampai dengan 10 tahun, fa'in atmamta asyara, jika engkau ingin mencukupkan sampai 10 tahun, silakan. Itu adalah kebaikan dari dirimu. Nah, silakan pilih. Nikahi anak beliau dengan syarat bekerja selama 8 kali haji. Kalau ingin memenuhkan sampai 10 kali haji, dipersilahkan. Wa ma uridu an asyukka alaik satajiruni insyaallahu minas sholihin. Aku tidak ingin memberatkan engkau. Insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang soleh. Jadi 8 kali haji atau 10 kali haji, yang mana yang dipilih oleh Nabi Musa? Yang mana yang dipilih oleh Nabi Musa? Siapa yang tahu? 10 kali haji. Bapak yang pakai peci putih, Pak. Hadiah pertama. Beliau kemudian mencukupkan untuk memilih yang 10 kali haji. Maka kemudian kata beliau, kata Nabi Musa, zalika baini wa bainak. Ini adalah kesepakatan antara engkau dengan diriku. Ayyamal ajlaini, yang mana saja yang aku pilih, qadaitu fala udwana alaih. Yang mana saja yang aku pilih, maka itulah dia. Dan setelah itu jangan ada lagi permusuhan di antara kita. Wallahu ala ma naqulu wakil. Allah menjadi wakil atau yang menjadi saksi di antara kita. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, ada 3 doa di sini. 3 doa yang mudah-mudahan kita sama-sama hafalkan. Ketika doa ini, yang pertama, Rabbi najjini minal qaumid zalimin. Itu doa yang pertama. Ketika beliau hendak diburu untuk dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Ini tidak tahu kita nih keadaan kita, ke depan tidak tahu kita nih. Yang kedua, Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Bacalah doa ini mau pergi jauh atau kemana saja. Yang ketiga, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Kalau bapak-bapak habis menolong anak gadis seorang, dibantu gitu, tertarik pula sama anak gadis seorang, jangan, Pak. Jadi ada 3 doa yang dibaca. Ketika doa ini dibaca, bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi Musa pergi meninggalkan kota Mesir tanpa ada apa-apa, tanpa ada keluarga. Allah berikan keluarga. Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa ada rumah tempat tinggal. Allah berikan tempat tinggal. Nabi Musa meninggalkan Mesir tanpa ada kewarganegaraan. Allah berikan kewarganegaraan. Sungguh menakjubkan 3 doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka serahkanlah semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita cukupkan sampai ayat yang ke-28 insyaallah. Dan untuk bulan depan kita masuk kepada surat baru, yaitu surat Toha. Jadi untuk bulan depan, kelanjutan daripada kisah ini, kita masuk kepada surat baru, yaitu surat Toha. Silakan ibu-ibu nanti kalau mau dibaca dulu di rumah, surat Toha. Bapak dan Ibu,
Kita masuk pada sesi kuis. Untuk bapak-bapak berapa, Pak? Untuk bapak-bapak 2, ibu-ibu? Untuk bapak-bapak tinggal 1 lagi. Silakan bapak-bapak. Coba bacakan doa yang pertama, Pak. Dari doa Nabi Musa tadi. Doa yang pertama yang dibaca ketika beliau keluar dari negeri Mesir. Ya, silakan, Pak. Barakallah. Untuk ibu-ibu, doa yang kedua, Bu. Angkat tangan ya. Nggak usah lihat Quran, Bu. Nggak boleh lihat Quran, nggak boleh nyontek. Doa yang kedua. Doa yang kedua. Ya, silakan, Bu. Ya. Rabbi ayyahdiyani sawa as-sabil. Ya, silakan Pak, dikasih aja, Pak. Doa yang ketiga, Bu. Angkat tangan cepat, Bu. Doa yang ketiga. Ya, enggak usah nyontek, Bu. Silakan, Bu. Ya, boleh baca lah, Bu, boleh baca. Rabbi inni lima anin fakir. Silakan, Pak. Bolehlah, Pak. Tinggal 1 lagi. Yang terakhir, siapa nama 2 orang anak daripada Nabi Syuaib? Oh ya. Oh iya. Yang pertama Safuro, yang kedua Layya. Silakan, Pak. Yang paling kanan. Habis ya. Barakallah. Bapak dan Ibu, insya Allah kita lanjutkan bulan depan, yaitu masuk pada surat yang baru, yaitu surat Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.